Halo Sobat Kasih Fakta, pernah kepikiran nggak sih kalau satu ledakan di Damaskus bisa bikin gemetar meja-meja diplomasi di Timur Tengah? Kamu pasti nggak nyangka kalau serangan Israel ke jantung ibu kota Suriah ini bukan sekedar aksi militer biasa, tapi mungkin aja bagian dari rencana besar yang diam-diam udah disiapkan bertahun-tahun. Bayangin aja, kota yang dulu jadi simbol kejayaan peradaban Islam sekarang dibombardir dengan alasan melindungi minoritas. Tapi, beneran niat mulia atau strategi tersembunyi? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena apa yang terjadi setelah serangan itu bisa jadi lebih mengejutkan dari ledakannya sendiri. Damaskus adalah kota yang telah melewati ribuan tahun sejarah. Tapi pada tanggal 16 Juli 2025, langitnya menjadi saksi bisu atas dentuman mendadak yang mengguncang jantung ibu kota Suriah itu. Saat jarum jam menunjukkan pukul 3 sore waktu setempat, suara ledakan keras membelah udara dan menggema hingga ke pemukiman tua di distrik Abu Rumana. Orang-orang yang sedang beristirahat siang di rumah mereka melonjak panik. Asap tebal mulai terlihat membubung dari arah kawasan Kementerian Pertahanan Suriah. Serangan itu datang tiba-tiba. Pesawat tempur tanpa tanda khusus memasuki wilayah udara Damaskus dari arah barat daya. Hanya dalam hitungan menit, rudal-rudal presisi tinggi menghantam kompleks markas militer, kantor intelijen, dan titik-titik strategis yang dekat dengan istana kepresidenan. Bagi banyak warga, ini adalah momen terkejut yang bukan pertama. Tapi intensitasnya kali ini membuat situasi lebih mengerikan dari biasanya. Sumber militer Suriah mengonfirmasi 3 orang tewas di tempat, termasuk seorang perwira tinggi dan lebih dari 30 lainnya terluka. Sebagian besar adalah staf militer dan pegawai sipil yang bekerja di sekitar area kementerian. Kendaraan terbakar dan serpihan logam berserakan hingga ke jalan utama yang biasanya dilalui anak-anak sekolah. Evakuasi berlangsung cepat, tapi ketakutan sudah terlanjur menyebar ke seluruh penjuru kota. Yang membuat serangan ini mencengangkan bukan hanya lokasinya, tapi juga ketepatan waktunya. Hanya 2 hari sebelumnya, Suriah baru saja mengumumkan pengerahan pasukan tambahan ke Provinsi Suwaidah yang sedang bergolak. Daerah itu, yang mayoritas dihuni komunitas Druze, tengah dilanda konflik bersenjata antara kelompok milisi lokal dan suku-suku Badui. Israel dalam pernyataan resminya menyebut bahwa langkah militer Suriah tersebut mengancam stabilitas komunitas Druze dan merupakan dalih untuk melindungi etnis minoritas. Namun, berbagai analis menyebut pernyataan Israel hanya sebuah alasan diplomatik. Menurut mereka, Israel sebenarnya ingin menciptakan zona aman di sepanjang perbatasan utara mereka. Dan serangan ini adalah langkah preemptif untuk mencegah pasukan Suriah mendekat ke kawasan tersebut. Yang mencurigakan, beberapa rudal yang digunakan ternyata adalah jenis terbaru yang belum pernah dipakai Israel secara terbuka di Suriah. Ini menandakan bahwa serangan tersebut telah direncanakan jauh sebelumnya, bukan reaksi spontan atas perkembangan di Suwaidah. Dunia Arab pun langsung bereaksi. Beberapa jam setelah serangan, suara kecaman mengalir deras dari berbagai ibu kota Arab. Mesir, Yordania, dan Kuwait mengetuk keras serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah. Bahkan Uni Emirat Arab yang selama ini menjalin hubungan normalisasi dengan Israel, kali ini memilih untuk diam, tanda bahwa ada tekanan besar yang tengah menggerogoti konsensus diplomatik di Timur Tengah. Sementara itu, di jalanan Damaskus, warga mulai mengisi media sosial dengan video-video ledakan dan serpihan rudal yang jatuh di dekat pemukiman. Para jurnalis lokal, meskipun dibatasi aksesnya, tetap berusaha merekam kehancuran yang ditinggalkan oleh serangan tersebut. Di antara puing-puing beton dan kaca yang berserakan, suara jeritan dan tangis masih terdengar samar. Damaskus, kota yang dulu menjadi simbol keagungan Arab, kini kembali menjadi panggung untuk konflik yang lebih besar dari yang terlihat. Dan di satu titik itulah, pertanyaan mulai bergulir dalam benak masyarakat Arab, tapi jawabannya masih tersimpan rapi dalam bayang-bayang diplomasi dan kepentingan militer. Situasi belum berakhir, dan dunia masih menahan napas. Meski rudal Israel telah menghantam tanah Damaskus, gaung dari serangan itu justru lebih terasa di ruang-ruang rapat rahasia dan meja diplomasi di luar negeri. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan pernyataan singkat. Dalam isi yang nyaris datar tanpa ekspresi, mereka menyebut serangan ke Damaskus sebagai operasi pencegahan demi keamanan komunitas Druze di Suwaidah.
Tapi bagi para pengamat politik Timur Tengah, kalimat itu menyimpan banyak lubang yang tidak bisa ditutup dengan alasan kemanusiaan semata. Komunitas Druze memang menjadi kelompok minoritas yang rawan terjebak dalam konflik antar milisi dan pemerintah Suriah. Namun, keterlibatan Israel dalam konflik suku dan sektarian Suriah bukanlah hal baru. Sudah sejak awal 2020-an, Israel diketahui aktif memantau pergerakan kelompok milisi yang berbasis di perbatasan Suriah. Konflik terbaru di Suaidah malah dimulai pada 13 Juli 2025, ketika kelompok bersenjata dari suku-suku Badui menyerang wilayah yang dikuasai milisi Druze. Bentrokan berlangsung sengit. Dalam waktu kurang dari seminggu, lebih dari 300 orang dikabarkan tewas dan lebih dari 1.000 lainnya terluka. Kota-kota kecil di sekitar Suaidah berubah menjadi medan tempur jalanan. Tentara Nasional Suriah pun akhirnya turun tangan, menambah intensitas konflik di wilayah yang selama ini dianggap netral. Masuknya pasukan Suriah itulah yang kemudian dijadikan Israel sebagai titik nyala. Menurut pernyataan dari militer Israel, mereka meyakini bahwa pasukan Suriah berencana melakukan pembersihan etnis terhadap warga Druze yang mereka anggap bersekongkol dengan kelompok separatis. Untuk mencegah tragedi, kata mereka, maka serangan ke Damaskus dilakukan. Namun fakta di lapangan tidak sebersih narasi itu. Tidak ada bukti konkret tentang rencana pembantaian. Yang ada hanyalah spekulasi intelijen dan kecemasan yang dibalut ambisi geopolitik. Negara-negara Arab mulai menunjukkan reaksi berbeda-beda. Mesir dan Aljazair segera menggelar sidang darurat di Liga Arab. Dalam pidato emosional, Menteri Luar Negeri Yordania menyebut Israel telah menyeberangi garis merah dengan menyerang pusat komando Damaskus. Sementara itu, Arab Saudi memilih sikap diam, sebuah keheningan yang justru menjadi sorotan besar di kalangan pengamat hubungan internasional. Dari pihak Barat, Uni Eropa memberikan reaksi standar dengan menyuruhkan deeskalasi segera. Namun yang mencuri perhatian adalah pernyataan dari Tom Barrack, utusan khusus Amerika untuk Suriah, yang mengecam serangan Israel sebagai tindakan yang dapat memperkeruh upaya damai. Barrack menyebut bahwa tidak ada konsultasi sebelumnya antara Tel Aviv dan Washington. Artinya, serangan ini dilakukan secara sepihak oleh Israel tanpa restu sekutu terbesarnya. Di dalam negeri Israel sendiri, sejumlah analis mempertanyakan motif sejati pemerintah Netanyahu. Beberapa menyebut bahwa ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari gejolak politik internal. Lainnya meyakini Israel sedang menguji batas kesabaran negara-negara Arab untuk mengukur seberapa jauh mereka bisa masuk ke wilayah Suriah tanpa memicu reaksi besar. Dan yang lebih dalam dari semua itu adalah dugaan tentang proyek zona penyangga baru di perbatasan utara Israel. Di sisi lain, suara-suara dari dalam Suaidah sendiri terdengar semakin samar. Jaringan komunikasi terputus dan akses media ke wilayah itu ditutup rapat oleh militer Suriah. Informasi hanya mengalir lewat rekaman video amatir dan pesan terenkripsi. Dalam salah satu rekaman yang bocor ke media, terlihat sekelompok anak-anak berlindung di ruang bawah tanah, sementara suara tembakan bersahut-sahutan di luar. Di dinding, ada lukisan bintang segi 6 yang dicoret silang dengan cat merah. Perang informasi telah dimulai, tapi siapa yang menyebarkan kebenaran dan siapa yang membangun ilusi, semua masih tenggelam dalam kabut konflik yang semakin tebal. Hari-hari setelah serangan Israel ke Damaskus, terasa seperti kabut tebal yang menggantung di langit Timur Tengah. Meskipun ledakan sudah berhenti dan puing-puing mulai dibersihkan, suasana belum benar-benar tenang. Warga kota masih membisikkan kecemasan di sela-sela aktivitas sehari-hari. Toko-toko dibuka setengah hati, dan anak-anak berhenti bermain di luar rumah. Setiap denting suara dari langit membuat orang menoleh dengan cemas. Di Provinsi Suaidah, bentrokan antara milisi Druze dan suku Badui mulai mereda. Laporan terakhir dari organisasi Palang Merah menyebutkan bahwa banyak dari kelompok bersenjata telah menarik diri ke pegunungan, menyisakan kota-kota kecil dalam kondisi sunyi dan trauma. Tapi ketenangan itu bukan hasil dari kesepakatan damai, melainkan akibat kelelahan perang yang membungkam kedua belah pihak. Tentara Suriah memperkuat pos-pos militer di sekitar Suaidah, mendirikan tenda dan barikade di pinggir jalan raya yang dulunya dilewati pedagang dan pengembala. Mereka menyatakan bahwa keamanan nasional adalah prioritas dan siap menghadapi siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan negara. Namun,
Kehadiran pasukan ini justru memicu rasa takut di kalangan warga sipil, terutama komunitas Druze yang merasa berada di bawah pengawasan ketat. Di Tel Aviv, pemerintah Israel diam-diam mengaktifkan kembali satuan operasi rahasia di perbatasan utara. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pidato dari Perdana Menteri. Hanya pergerakan logistik militer yang meningkat di pangkalan udara Ramat David dan pengiriman rudal tambahan ke pangkalan-pangkalan cadangan. Diamnya pemerintah justru menciptakan riak besar di media dalam negeri, yang mulai mempertanyakan apakah negara sedang bersiap untuk konflik yang lebih besar. Amerika Serikat, diwakili oleh Tom Barak, berusaha meredam situasi. Ia melakukan kunjungan ke Ankara, Beirut, dan terakhir ke Amman untuk menemui para pemimpin regional. Namun tiap pembicaraan selalu berujung pada satu kalimat yang sama. Kami tidak percaya ini akan berakhir di Damaskus. Banyak pihak meyakini bahwa serangan Israel bukanlah insiden tunggal, tapi bagian dari strategi berlapis. Israel seolah tengah membuka jalan untuk mengukuhkan zona penyangga di Suriah Selatan, seperti yang mereka lakukan di Lebanon puluhan tahun silam. Di balik semua itu muncul nama yang mulai beredar dalam laporan intelijen. Operasi Arrow of Bashan, sebuah istilah rahasia yang merujuk pada rencana strategis jangka panjang Israel untuk mengintervensi dan mengamankan area antara dataran Golan dan wilayah Swaida. Meskipun belum pernah dikonfirmasi secara terbuka, banyak analis percaya bahwa serangan Damaskus adalah sinyal pertama dari rencana itu. Sementara itu di Damaskus, Presiden Suriah Ahmed al-Shara tampil di televisi nasional. Wajahnya kaku namun suaranya bergetar. Dalam pidatonya yang penuh nada perlawanan, ia menyebut Israel sebagai biang kehancuran kawasan dan berjanji akan menuntut balas dengan cara yang tidak diumbar. Rakyat Suriah yang telah bertahun-tahun terjebak dalam konflik multidimensi kembali harus bersiap menghadapi ketidakpastian baru. Dan di antara gemuruh diplomasi dan dentuman rudal yang telah mereda, dunia mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Medan pertempuran tidak lagi hanya di gurun, gunung, atau kota, tetapi juga di benak masyarakat, di meja perundingan yang penuh kepentingan, dan di ruang-ruang gelap tempat rencana besar disusun tanpa suara. Itulah rangkaian fakta mencengangkan di balik serangan mendadak Israel ke Damaskus yang mengguncang dunia Arab. Dari dentuman rudal hingga manuver diplomasi yang membingungkan, semuanya menyimpan cerita yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik dan mengejutkan lainnya dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.